Halo semuanya, pernah nggak sih kalian berpikir kenapa tiap manusia punya kepribadian yang berbeda-beda? Dalam video kali ini kita bakal kupas tuntas macam-macam teori kepribadian. Namun, sebelum kita mulai ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Mahika Rifatasyana. Saya Najla Rizkita Ayudia. Dan rekan saya Dina Alicia Sihombing. Nah, jadi berdasarkan buku Theories of Personality milik Jess Weiss, teori kepribadian dibagi menjadi 5. Teori yang pertama yaitu teori psikodinamika, di mana tokohnya ada Freud, Erikson, Fromm, Horney, Jung, dan Adler. Selanjutnya, teori humanistis atau eksistensial, tokohnya yaitu Maslow, Rogers, dan Mike. Lalu ada teori disposisi, tokohnya Alport, McCrae, dan Costa. Selanjutnya ada teori biologis atau evolusioner, di mana tokohnya Assange. Lalu ada teori pembelajaran kognitif, di mana tokohnya Skinner dan Bandura. Sekarang, mari kita masuk ke psikodinamika. Yang pertama, tentunya ada Sigmund Freud, bapak psikodinamika kita. Ia terkenal dengan gagasannya mengenai unconscious, preconscious, dan subconscious, serta diri manusia yang memiliki 3 struktur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Freud menekankan subconscious dapat membentuk perilaku manusia. Terus yang kedua itu ada Alfred Adler. Adler berfokus pada peran perasaan inferioritas dan keinginan untuk mengatasi perasaan tersebut untuk mencapai superioritas sebagai pendorong utama perilaku manusia, serta pentingnya tujuan hidup dan hubungan sosial. Yang ketiga, di sini terdapat Carl Jung. Jung mengembangkan psikologi analitik dan memperkenalkan konsep archetype, collective unconscious, serta perbedaan antara introvert dan extrovert, seperti thinking, feeling, sensing, dan intuiting. Jung menekankan pentingnya pencapaian individu atau individuasi. Yang keempat, ada Karen Horney. Horney mengkritik Freud dan mengembangkan teori tentang kebutuhan dasar manusia dan cara-cara orang mengatasi kecemasan. Horney menekankan peran budaya dan hubungan sosial dalam pembentukan kepribadian. Untuk yang terakhir, kita masuk ke Erik Erikson. Erikson mengembangkan teori perkembangan psikososial yang terdiri dari 8 tahap kehidupan, di mana individu mengalami konflik yang harus diatasi untuk berkembang secara sehat dalam kehidupan sosial dan psikologis. Nah, tokoh selanjutnya yaitu Erich Fromm. Teorinya yang pertama yaitu mengenai human needs yang terdiri dari relatedness, transcendence, rootedness, sense of identity, dan frame of orientation. Teori selanjutnya mengenai the burden of freedom yang terdiri dari mekanisme of escape serta positive freedom. Nah, teori selanjutnya mengenai karakter orientation yang terdiri dari non-produktif serta produktif. Teori yang terakhir mengenai personality disorder yaitu terdiri dari necrophilia, Meridian narcissism, serta incentus symbiosis. Tokoh selanjutnya adalah Abraham Maslow. Teorinya yang pertama yaitu mengenai hierarchy of needs. Jadi kebutuhan yang paling mendasar yaitu ada physiological needs seperti makanan, air, oksigen. Selanjutnya ada safety needs seperti keamanan fisik, perlindungan. Selanjutnya ada love and belongingness seperti keinginan untuk berteman, keinginan punya pasangan dan anak. Selanjutnya ada esteem needs seperti pengembangan diri, kepercayaan diri dan kemampuan. Selanjutnya ada self actualization need atau pembenahan diri akan sadar semua potensi yang dimilikinya. Nah, teori yang kedua yaitu mengenai aesthetic needs, yang ketiga mengenai cognitive needs. Selain itu ada juga neurotic needs. Nah, yang terakhir ada self-actualization. Tokoh selanjutnya yaitu Carl Rogers. Teorinya yang pertama yaitu mengenai person-centered theory yang terdiri dari basic assumption. Di basic assumption ini ada kecenderungan formasi dan kecenderungan aktualisasi. Selanjutnya ada self and self-actualization. Selanjutnya ada awareness. Selanjutnya ada becoming a person. Dan ada juga various to psychological health. Teori yang kedua yaitu psikoterapi yang terdiri dari kondisi, proses, dan hasil. Selanjutnya, teori yang terakhir yaitu mengenai the person of tomorrow. Tokoh selanjutnya adalah Rolme. Yang pertama yaitu basic konsepnya ada 2 yaitu being in the world dan non-being. Selanjutnya ada anxiety dibagi menjadi 2 yaitu normal anxiety dan neurotic anxiety. Selanjutnya ada guilt, ada intentionality, ada care, love, and will yang dibagi menjadi 2 yaitu union of love and will dan forms of love. Selanjutnya ada juga freedom and destiny. Selanjutnya adalah Gordon Allport. Teorinya yang pertama yaitu mengenai structure of personality. Jadi menurut Allport, struktur terpenting adalah yang dapat mendeskripsikan
menggunakan orang tersebut dalam konteks karakteristik individual. Lalu teori yang kedua yaitu mengenai personal disposition yang dibagi menjadi level of personal disposition, cardinal disposition, central disposition, secondary disposition, serta motivational and stylistic disposition. Selanjutnya ada juga teorinya mengenai proprium, yaitu perilaku dan karakteristik yang dianggap manusia sebagai sesuatu yang penting, sentral, dan hangat. Lalu teorinya yang terakhir yaitu mengenai motivation. Jadi, menurut Alport, kebanyakan orang ini termotivasi oleh dorongan yang dirasakannya daripada kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu. McCrae dan Costa mengembangkan teori Big Five Personality yang mengelompokkan kepribadian manusia ke dalam 5 dimensi utama. Ada openness, consciousness, extraversion, agreeableness, dan juga neuroticism. McCrae dan Costa juga mengembangkan mengenai evolution of five factor theory yang memiliki 2 unit komponen. Yang pertama ada core component yang memuat basic tendencies, karakteristik adaptation, dan self-concept. Lalu yang kedua ada peripheral component yang memuat biological base, objective biography, dan external influence. Teori Skinner mengembangkan tentang operant conditioning yang menjelaskan bagaimana perilaku dibentuk oleh konsekuensi yang mengikutinya. Skinner juga mengakui pentingnya classical conditioning yang ditemukan oleh Ivan Pavlov, yaitu proses belajar di mana respon otomatis terhadap stimulus tertentu menjadi terkait dengan stimulus lain melalui asosiasi. Namun, ia menekankan bahwa operant conditioning lebih relevan dalam membentuk perilaku kompleks yang melibatkan pilihan dan tindakan aktif. Dalam eksperimennya, yaitu The Skinner Box Experiment, menunjukkan bagaimana perilaku dapat dikendalikan dan diubah berdasarkan konsekuensi langsung, menjadikan Skinner Box sebagai demonstrasi praktis dari prinsip operant conditioning. Teori kepribadian Hans Eysenck yang berfokus pada dimensi kepribadian berbasis biologis. Hans Eysenck sendiri mengembangkan 5 teori, yaitu faktor teoris, selanjutnya dimension of personality yang dikembangkan dalam 3 poin utama yang biasa disebut PEN model, yaitu psychotism, extraversion, dan neuroticism. Ia juga mengembangkan measuring personality dengan pendekatan ilmiah berbasis data, lalu biological base of personality, dan yang terakhir personality as a predictor, di mana Eysenck percaya bahwa kepribadian dapat memengaruhi personality and behavior dan bahkan personality and disease. Teori Albert Bandura menekankan pentingnya pembelajaran melalui observational learning, di mana individu mempelajari perilaku baru dengan mengamati orang lain. Selain itu, Bandura juga menyoroti peran self-efficacy yang berhubungan dengan konsep human agency, yang melibatkan kendali individu atas tindakan mereka sendiri, baik secara langsung atau personal agency, melalui orang lain, proxy agency, maupun secara kolektif, collective efficacy. Bandura juga membahas regulasi diri atau self-regulation yang melibatkan faktor internal dan eksternal. Ketika regulasi diri terganggu, dapat muncul perilaku disfungsional seperti agresi, depresi, atau fobia. Sekian video mind mapping tentang tokoh-tokoh kepribadian dari kami. Kami dari kelompok 6 meminta maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat.